Selamat datang di channel Fakta Update Bola, channel yang paling pas untuk bahas sepak bola dari dalam dan luar lapangan. Pastinya, sebagai pencinta sepak bola, umumnya kita akan menantikan gelaran Piala Dunia. Ya, ajang 4 tahunan tersebut menjadi satu hal yang kita nantikan sebagai para pencinta sepak bola. Mulai dari pemain top yang akan berjuang bersama negaranya, para supporter yang dengan loyal mendukung, hingga mewahnya stadion yang akan digunakan untuk bertanding, kita semua pasti tidak sabar menunggu ajang 4 tahunan tersebut. Namun tunggu, di sisi menariknya ajang Piala Dunia, pasti selalu ada sisi buruk dari ajang 4 tahunan tersebut. Seperti yang sedang gempar dibicarakan, yaitu mengenai Piala Dunia Qatar 2022. Maka itu, ini dia ceritanya. Di balik dari terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah kompetisi paling bergengsi di dunia ini, memang tak lepas dari kontroversi. Ya, dari permasalahan cuaca, jadwal sepak bola yang terganggu, sampai yang terbaru, krisis hak asasi manusia yang menghiasi hari-hari menuju Piala Dunia 2022. Sejak awal pemilihan, tepatnya pada tahun 2010, penunjukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 sudah diwarnai penuh dengan kontroversi-kontroversi yang ada. Terlebih lagi, penegak hukum di Amerika Serikat berhasil mengungkap adanya suap dan kong-kali kong yang memuluskan jalan Qatar menjadi host Piala Dunia 2022. Muhammad bin Haman, yang pada waktu itu menjabat sebagai presiden AFC, dituding menjadi dalang di balik terpilihnya Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Haman yang berkewarganegaraan Qatar menyuap para petinggi-petinggi asosiasi sepak bola di Afrika untuk memuluskan jalan Qatar untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Kabarnya, Haman menyuap para petinggi dengan nilai yang fantastis, yaitu 1,5 juta $. Meski berita kasus penyuapan itu tersebar di mana-mana, tetapi itu tidak membuat FIFA membatalkan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. FIFA menegaskan bahwa aturan yang dilanggar hanya dalam lingkup terbatas dan tidak terbukti terkait dalam proses pemilihan tuan rumah Piala Dunia. FIFA tidak menemukan keterkaitan langsung antara proses pemilihan tuan rumah Piala Dunia dengan suap yang diberikan oleh Haman. Tidak cukup dengan hanya kasus suap, Qatar juga bermasalah terkait masalah HAM, karena kabar Qatar menggunakan sistem kerja kafala pada para pekerja imigran yang membangun Stadion Piala Dunia 2022. Singkatnya, sistem kafala adalah sistem yang membuat pekerja migran secara hukum terikat pada pemberi kerja atau sponsor individu. Karena terikat kontrak, itu juga berarti pekerja migran tak bisa memasuki negara, pindah kerja, atau meninggalkan negara dengan alasan apapun tanpa izin tertulis. Karena lemahnya hak hukum pekerja, kabarnya, Amnesty International melaporkan bahwa telah terjadi eksploitasi terhadap para pekerja migran yang membangun Khalifa Stadium. Tidak hanya itu, kondisi pekerja di tempat penampungan sangat mengenaskan dan mereka bisa dikatakan lebih cocok seperti budak daripada pekerja. Bahkan, para pekerja juga dipaksa untuk menandatangani pernyataan bahwa mereka sudah dibayar dengan layak. Kabarnya, setidaknya sudah ada sebanyak 6.500 pekerja migran yang meninggal dunia. Tidak heran, kabarnya mereka dipaksa untuk bekerja dengan keras tanpa adanya hari libur. Dan juga, ini terjadi karena minimnya fasilitas keselamatan kerja dan kesehatan bagi para pekerja. Dan fakta yang paling mengejutkan adalah, yaitu sekitar 79% pekerja membayar biaya rekrutmen kepada pihak sponsor. Biaya yang begitu tinggi ini dianggap sebagai hutang dan harus dilunaskan oleh para pekerja. Lebih lanjut, para pekerja juga tidak berani untuk melaporkan masalah yang ada karena takut dipecat oleh sponsor. Dan terakhir, kabarnya sponsor juga menyita paspor para pekerja agar pekerja tidak bisa melakukan hal yang dapat merugikan sponsor. Dan mungkin masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Qatar dalam mempersiapkan Piala Dunia 2022. Ini adalah akhir dari video ini. Jika kalian menyukai video ini, kalian bisa pencet tombol like dan share ke teman-teman kalian, subscribe jika belum. Terima kasih sudah menonton.